Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, ketemu lagi bincang-bincang tentang ibadah, tentang doa. Untuk kali ini mau bincang-bincang doa afiyah. Nah, doa afiyah ini diartikan doa mohon perlindungan dari Allah, mohon keselamatan dari Allah. Pengertian afiyah itu dalam bahasa Indonesia itu menjadi misalnya begini, sehat wal afiat. Nah, itu sehat dan kuat. Nah, itu dalam bahasa sehari-hari. Ada orang yang mengatakan, wah mudah-mudahan sehat walafiat. Itu sehat dan kuat. Bagaimana keadaannya? Sehat walafiat. Nah, itu sehat dan kuat. Ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Doa afiah ini diharapkan untuk bisa dibaca ya tiap hari. Ya, kalau bisa ya pagi baca, sore baca. Tapi doa itu banyak. Nah, sehingga kadang-kadang ya lupa untuk membacanya ya. Kita sebagai orang awam karena ya doanya banyak, menunya banyak. Doa ini, doa itu ya yang diharapkan dibaca pagi. Bahkan ada yang harus diharapkan dibaca di antara azan dan iqomah subuh ya. Tapi banyak ya, kita ya harus memilih ya. Ya, ini ada doa afiah. Mudah-mudahan bukan hanya untuk pengetahuan saja, tetapi nanti untuk diamalkan. Ya kalau tidak setiap hari ya pernah mengamalkan, tapi ya, itu anjurannya setiap hari, pagi hari, sore hari. Rasulullah apa, membaca doa ini tiap pagi ya dan sore. Ya itu kalau berdasarkan hadisnya begitu. Ya tiap pagi sore membaca doa. Lah doanya itu pendek. Allahumma ini as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah itu artinya Allahumma ini Allah, saya ini mohon afiyah di dunia dan di akhirat. Ya lalu kalau di sini dilanjutkan ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fitini wa dunia ya wal mali wal ahli wal mali. Ya, jadi mohonnya Allahumma atau langsung ya saluka ya boleh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Di dalam hadis ya begitu. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu an, ya, bahwa ada doa yang kalau di situ disebutkan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi maupun sore hari. Lafalnya saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli
wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah itu kalau bisa ya dihafalkan. Mari kita hafalkan bersama-sama sedikit demi sedikit ya supaya dapat eh, manfaat dari doa ini. Nah saya akan cerita afiah. Afiah itu apa tadi kalau sehari-hari adalah kuat ya, sehat, kuat, afiah. Tapi tidak demikian dengan eh, yang dimaksudkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, ada hadis dari ya, tadi ada hadis yang disebutkan begini. Saya tidak hafal karena hadis ya ini saya bacakan. Qala Rasulullah SAW al-afiyatu ala asyrati auji. Khamsatung fid dunya wa khamsatung fil akhirah. Fa amalati fid dunya al ilmu wal ibadatu wa rizqu minal halal wa sabru ala syaddati wa syukru ala nikmatihi wa amalati fil akhirati faidahu ya'tihi malakul mauti bi rahmati wa lutfi la yara mungkaru wa nakiru fil kubri yakunu amana fil bazahil akbari subhasayati wa taqabbal hasanati yamuru ala sirati kal parkil lami'i yat kulu janata bisa mati. Maaf, tulisannya kecil-kecil ya. Ya artinya Rasulullah SAW sabda al-afiyah itu mengandung 10 kebaikan. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Jadi al-afiyah itu mengandung 10 kebaikan. 5 kebaikan itu 5 ya. 5 ada kebaikan itu di dunia dan 5 kebaikan di akhirat. Nah, sedangkan 5 kebaikan di dunia itu adalah 1 ilmu, 2 ibadah, ya, 3 rezeki yang halal, 4 sabar atas penderitaan, dan 5 syukur itu yang di dunia. Sedangkan 5 kebaikan yang di akhirat, 5 kebaikan yang di akhirat itu 1. Ya, ini mulai dari awal kedatangan malaikat maut dengan kasih sayang dan kelembutan. Dan kemudian tidak dikagetkan dengan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Ya, jadi tidak terkejut. Nah, 3 aman dari segala ketakutan. Dan yang keempat dihilangkan dari kejelekan, diterima kebaikannya. Yang kelima melewati surat atau jembatan sebagaimana kilat untuk masuk surga dengan selamat. Nah, itulah yang pokok ya, bahwa ternyata kalau kita menyebut afiah, afiah, afiah itu memiliki 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan itu 5 kebaikan di dunia dan 5 kebaikan di akhirat. Nah, tadi apa itu kebaikan di dunia? Kita mohon Allahumma ini as'alu kal afiyah di dunia wal akhirah. Maka kalimatnya kan seperti itu jadinya. Allahumma ini as'alu kal afiyah di dunia wal akhirah. Di dunia 5 kebaikan. Pertama tadi ilmu. Eh, yang kedua tadi jadi orang itu kalau berilmu kan itu kebaikan yang banyak diberikan pada seseorang. Gitu. Lalu yang kedua itu ibadah. Ibadah itu menyembah Allah ya.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang menyembah Allah. Itu kebaikan yang banyak. Kemudian rezeki yang halal, ya, rezeki yang halal. Kalau rezeki yang haram nanti akan mengantar ke neraka kan. Kalau rezeki yang halal itu di dunia juga menenteramkan kan, gitu ya. Nah, ya. Kemudian sabar atas penderitaan. Jadi orang itu banyak sabarnya. Ya, bukan hanya berkata ya saya sabar gitu, tapi juga memang betul-betul berlatih dan bisa sabar. Dan juga syukur. Nah, syukur ini yang luar biasa. Ya, kita suatu ketika bicara tentang syukur gitu ya, bahwa ah, ada orang-orang yang ahli bersyukur. Nah, kemudian yang di kebaikan di akhirat itu sakaratul maut itu ya, kedatangan malaikat itu dengan apa ya, kasih sayang dan kelembutan gitu ya. Ada malaikat datang pencabut nyawa, lalu dicabut dengan halus, dengan lembut ya. Itu. Nah, kemudian yang tidak dikagetkan dengan mungkar dan nakir, kalau sudah kubur itu ada malaikat mungkar nakir itu akan menanyakan ya, kalau tidak dikagetkan gitu. Ya, artinya malaikat mungkar nakir ya tidak kasar ya, gitu ya. Karena orang yang membaca itu tadi afiah itu tadi itu afiah. Kemudian juga eh, aman dari segala ketakutan. Jadi di akhirat itu baik di kubur maupun nanti di kebangkitan setelah bangkit dari kubur itu aman dari rasa ketakutan, dan juga dihilangkan dari kejelekan. Maksudnya kejelekannya itu diampuni semua ya, dan diterima amal kebaikannya ya, artinya baik saja. Dan juga di situ ada Shiratal Mustaqim, itu yang diartikan ada jembatan yang diibaratkan setajam atau sekecil ya, katakan itu hanya sulit gitu ya untuk melaluinya. Itu eh, ada yang mengartikan ya seperti rambut di belah tujuh itu ya, itu betapa sulitnya gitu. Tapi di situ berjalan dengan cepat, laksana kilat dan selamat sampai surga. Nah, itulah pengertian afiah. Lah kan eman kalau tidak dibaca, tidak dihafalkan itu ya. Ya, doanya tadi kembali ke doanya Allahumma ini asal kal afiyah di dunia wal akhirah gitu ya. Mohon afiah di dunia dan di akhirat. Sekarang mengerti ya pengertian afiah, kita semua ya belajar gitu. Ternyata memuat pengertian yang luar biasa. Allahumma nasalukal afiyah di dunia wal akhirah. Allahumma ini nasalukal afwa wal afiyah, alfa itu ya ampunan gitu ya, kebaikan. Ya Allahumma ini nasalukal afwa wal afiyah ini di dalam agama ya kita, Tuhan kita, wa dunia ya dan dunia saya, wa ahli dan keluarga saya, wal mali dan harta benda saya. Itu ya. Allah mastur aurati, lindungilah kami ini auratnya ya, dilindungi dari aib-aibnya itu, dilindungi tidak dikemukakan. Kita banyak dosa tapi tidak diungkap gitu oleh Allah ya, dari eh, wa amin rawati, dan jagalah kami dari rasa takut. Ya, mari kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'alukal afiyah ya. Fid dunya wal akhirah. Allahumma ini as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya. Saya ulangi, tidak konsentrasi. Allahumma ini as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa ini as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allah mastur aurati wa amin rawati. Ya. Itu doanya. Mari kita hafalkan. Sekali lagi ya, kita hafalkan bersama-sama. Doanya Allahumma ini asalukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ini asalukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur al aurati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya, mudah-mudahan dipahami ya, barokah. Kalau ada salah saya mohon maaf, dicek
para kiai dan para ulama yang arif billah. Ya sekian saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.